Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Retno Valdi dari Prodi S1 Farmasi Fakti Mandala Sada Slawi. Di video kedua ini saya akan membahas tentang materi toksikologi dengan pembahasan yang berbeda. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas tentang pengertian toksikologi, kemudian ada ruang lingkup toksikologi dan review jurnal. Di video kali ini saya akan membahas tentang asas-asas umum toksikologi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Dan bagi teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa klik tombol like and comment. Nah, tujuan dari belajar asas-asas umum toksikologi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi teman-teman, tujuan dari belajar tentang asas-asas umum toksikologi ini untuk mempermudah kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas. Di sini ada definisi dari asas-asas umum toksikologi yang merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Kemudian di sini ada asas-asas umum toksikologi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kondisi efek toksik, yang kedua ada mekanisme efek toksik, yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Ke pembahasan yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Nah, kondisi efek toksik itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun di dalam tubuh, sehingga akan menentukan metabolitnya dalam sel sasaran serta toksisitasnya. Kemudian yang kedua ada mekanisme efek toksik. Nah, mekanisme efek toksik ini berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan berkaitan dengan wujud dan efek toksik yang terjadi. Untuk mekanisme efek toksik sendiri itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat dan tempat kejadiannya. Yang kedua, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta resiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Kemudian yang ketiga ada wujud efek toksik. Nah, untuk wujud efek toksik sendiri dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Dan yang terakhir ada sifat efek toksik. Dibagi menjadi 2, yaitu ada terbalikan dan tak terbalikan. Untuk yang terbalikan mempunyai ciri khas, yaitu apabila kadar racun yang ada dalam reseptor telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Kemudian ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sedangkan yang sifat efek toksik yang tak terbalikan mempunyai ciri khas kerusakan bersifat permanen dan paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis yuridis terhadap racun penyebab kematian yang berkaitan dengan tindak kekerasan. Sebagai pendahuluan, di sini ada 4 poin yang sudah saya ringkas. Yang pertama ada pesatnya perkembangan pengetahuan seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Yang kedua, di sini ada hukum
hukum yang dibuat ini bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, secara umum racun merupakan zat padat, cair, atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Nah, zat racun ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui jalur oral atau mulut maupun topikal atau permukaan tubuh. Dan yang keempat, di sini ada toksikologi forensik yang merupakan salah satu cabang forensik sains yang menekunkan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi dan kimia analis untuk kepentingan peradilan. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan, ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu tindak kekerasan. Nah, tindak kekerasan ini baik yang dilakukan perorangan atau kelompok ini sangat-sangat mengganggu ketertiban masyarakat, bahkan dapat meresahkan masyarakat. Nah, dari tindakan kekerasan tersebut tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis, bahkan semakin tidak kelihatan. Nah, kemudian ada peran toksikologi forensik. Nah, pada temuan analisis sendiri tidak akan mempunyai makna yang berarti jika tidak dijelaskan makna temuan tersebut. Nah, di sini seorang toksikolog forensik berkewajiban menerjemahkan temuan tersebut berdasarkan kepakarannya ke dalam suatu laporan yang dapat menjelaskan atau mampu menjawab pertanyaan yang muncul berkaitan dengan permasalahan atau kasus yang dituduhkan. Nah, pada interpretasi hasil analisis pada kasus kematian, seorang toksikolog forensik ini dituntut mampu menjawab pertanyaan spesifik seperti rute pemakaian toksikan dan apakah konsentrasi toksikan yang ditetapkan cukup sebagai penyebab kematian atau penyebab keracunan. Nah, kemudian di sini ada kekerasan. Nah, kekerasan ini merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Nah, kekerasan dalam arti yang sangat luas ini meliputi sebuah bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya dan mengembangkan pribadinya. Nah, kemudian ada kasus kematian keracunan. Nah, beberapa kasus penyebab kematian yang berkaitan dengan racun, diantaranya ada kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi khas Vietnam pada 6 Januari 2016. Kemudian ada kasus kematian Yasser Arafat, itu pemimpin Palestina yang meninggal dunia pada 11 November 2004. Nah, pada saat itu si Arafat ini dikabarkan bahwa meninggal akibat penyakit serius. Namun beredar spekulasi juga Arafat ini tewas diracuni oleh pihak Israel. Nah, yang ketiga ada Munir ini seorang aktivis HAM Indonesia. Nah, meninggal pada 7 September 2004 di Jakarta ketika terbang ke Amsterdam. Nah, pada saat Munir ini diautopsi, ini ditemukan jejak-jejak senyawa. Itu beberapa kasus akibat keracunan. Nah, untuk bahan kimia atau organik yang beracun itu diantaranya ada arsenik, botulinum toksin, sianida, merkuri. Sebagai penutupan, dapat disimpulkan bahwa seorang toksikolog forensik dituntut mampu menjawab pertanyaan yang spesifik. Kemudian, respon korban tindak kekerasan sangat tergantung pada tingkat perkembangan korban pada saat terjadi tindak kekerasan. Oleh karena itu, perawat perlu memahami tahap perkembangan
perkembangan individu sehingga dapat mengidentifikasi dampak tindak kekerasan sesuai dengan titik rawan pada tiap tahap perkembangan individu.